Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian. Itu menjadi moto kami. Baiklah, kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, sebagai harapan maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, dan research menjadi landas tumpu dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Nah, hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas topik perihal kiat pengembangan bahan ajar. Kiat pengembangan bahan ajar ini berlatar belakangkan bahwa urgensi bahan ajar sebagai komponen pembelajaran menjadi pemwujud tujuan, sehingga bahan ajar perlu dikembangkan selaras dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, masalahnya sekarang, kiat pengembangan bahan ajar dipandang sebagai masalah karena tidak setiap pengembang memiliki kiat. Nah, itu yang akan kita bahas. Hal tersebut akan dibahas berdasarkan uraian berikut. Pertama, kita lihat kiat dalam konteks ini dipandang sebagai cara, teknik, prosedur, dan ataupun langkah terpilih untuk mencapai atau mewujudkan tujuan. Sedangkan pembelajaran dipandang sebagai upaya sadar dan terencana untuk menciptakan kondisi interaksi antara peserta didik dengan pendidik dengan tujuan untuk peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap, dan pengembangan keterampilan. Nah, bahan ajar menjadi komponen pembelajaran perlu dirumuskan, dikembangkan, sehingga pewujudan tujuan dapat dicapai. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kiat pengembangan bahan ajar sesuai dengan hal sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin mengembangkan bahan ajar. Atau bahan ajar untuk sebuah pembelajaran perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan 3 syarat sebagai berikut. Pertama, bahan ajar harus memenuhi syarat pedagogis. Kedua, syarat konstruks. Dan ketiga, syarat isi. Jadi ada 3 syarat utama ketika bahan ajar akan dikembangkan, yaitu berdasarkan syarat pedagogis, isi, dan konstruk. Nah, baik kita urai syarat pedagogis, syarat isi, syarat konstruk sebagai berikut. Nah, di dalam syarat pedagogis ada beberapa subsyarat atau komponen-komponen pendukung syarat pedagogis yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin mengembangkan bahan ajar. Pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Kedua, kesesuaian dengan kompetensi mata pelajaran. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan perkembangan individual. Nah, keempat, bahan ajar harus mempertimbangkan juga kesesuaian dengan kesiapan belajar anak. Kelima, kesiapan guru sebagai pendidik. Dan keenam, syarat sarana dan prasarana. Jadi dalam syarat pedagogis kita ingat ada syarat kesesuaian kurikulum, syarat dengan kesesuaian kompetensi mata pelajaran, kemudian syarat perkembangan individu, kemudian syarat kesiapan belajar anak,
dan kesiapan guru sebagai pendidik. Kemudian terakhir harus ada syarat sarana dan prasarana. Itu yang akan mendukung syarat pedagogis. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana syarat berikutnya yang berkaitan dengan syarat konstruk. Nah, dalam konstruk ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan sebagai pendukung konstruk. Pertama, jenjang penalaran. Kedua, skop dan sekuen. Dan yang ketiga, kebahasaan. Nah, berbicara tentang syarat jenjang penalaran, itu akan berhubungan dengan jenjangan kata kerja yang menjadi ciri dari indikator atau tujuan pembelajaran. Nah, biasanya dalam pembelajaran kita menggunakan jenjangan kata kerja berdasarkan taksonomi Bloom, di mana dalam taksonomi Bloom itu ada urutan kata kerja dimulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, itu menggambarkan jenjangan pengetahuan dari level terendah sampai level tertinggi. Nah, sekarang kita menggunakan pembelajaran itu berdasarkan jenjang level tinggi atau dituntut penalaran tingkat tinggi. Sehingga kita pilih untuk tingkat tinggi itu diawali dari C4, C5, C6. Nah, jadi jenjang penalaran dalam pengembangan bahan ajar dimulai dengan C4 yaitu analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Nah, selanjutnya skop dan sekuen itu menggambarkan skop itu ruang lingkupnya. Nah, seberapa luas, seberapa dalam yang akan digunakan dalam bahan ajar. Kemudian sekuen itu menggambarkan urutannya. Nah, sehingga sebuah bahan ajar yang akan kita kembangkan itu harus menggambarkan satu keutuhan, baik secara keluasan kedalamannya dan bagaimana urutan-urutan bahan ajar itu. Nah, yang terakhir dalam jenjang konstruk ini, syarat konstruk kita harus mempertimbangkan kebahasaan. Nah, kebahasaan kita pertimbangkan dari aspek kebahasaan mulai dari pemilihan diksi, pemilihan kalimat, kemudian struktur kalimat. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian keterampilan-keterampilan apa yang bakal dikembangkan dalam bahan ajar itu. Nah, di dalam bahasa itu ada 4 keterampilan. Nah, sehingga ada menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, itu sebagai syarat kebahasaan yang perlu dipertimbangkan terkait dengan konstruk bahan ajar. Nah, seringnya bahan ajar itu hanya membaca, menulis. Kapan berbicaranya? Kapan kita menguji penyimakan siswanya? Nah, ini berkait dengan kebahasaan. Kemudian terkait dengan aspek kosakata. Mohon dipertimbangkan kosakata apa yang cocok untuk anak. Nah, kita perlu bedakan ketika bahan ajar dikembangkan untuk level kelas rendah dengan kelas tinggi, SMP, SMA, itu harus dipilih dan disusun kosa-kosa katanya dan ditentukan kata-kata mana cocok untuk jenjangan tadi. Nah, selama ini syarat kebahasaan ini sering abai, sering ditinggalkan, sehingga kalau kita telaah bahan ajar yang ada saat ini itu cenderung sama dari aspek kebahasaan. Diambil contoh ketika memerintah anak melakukan sesuatu itu akan sama. Misalkan anak diminta menjawab pertanyaan atau menjelaskan konsep suatu teori. Pasti perintahnya sama, jawablah atau jelaskan. Padahal jenjang anak itu kelas rendah. Tentu itu akan dibedakan ketika itu digunakan di perguruan tinggi atau SMA. Nah, ini mohon dipertimbangkan dalam pemilihan kosakata. Termasuk dalam membentuk kalimat-kalimatnya. Untuk kelas rendah mohon, jangan kalimat kompleks, tapi kalimat yang satu konsep. Jangan setelah itu lalu kemudian, nah itu terlalu berat untuk kelas-kelas di SD. Nah, mohon kebahasaan ini menjadi titik poin dalam konstruk pemilihan bahan ajar. Nah, berikutnya bagaimana tentang syarat konten, syarat isi. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Ada 3 hal. Pertama, pengetahuan pengalaman anak. Nah, apakah pengetahuan pengalaman anak sesuai dengan bahan ajar yang akan dikembangkan tadi?
Nah, terkait dengan pengetahuan pengalaman, tentu pengembang bahan ajar itu harus mempertimbangkan. Kita harus membuat rata-rata pengetahuan pengalaman anak itu, kemudian kita buat targetan sehingga semua anak pengetahuan pengalamannya bisa terwadahi ketika bahan ajar itu diberikan. Nah, sekarang tidak. Karena yang membuat bahan ajar bukan orang yang mempertimbangkan pengetahuan pengalaman anak. Masa sih di Kalimantan diceritakan tentang kereta api? Masa sih di Kalimantan diceritakan tentang adanya pantai Pangandaran? Nah, ini juga artinya bahan ajar tadi tidak mempertimbangkan pengetahuan pengalaman anak. Jadi mohon juga pengetahuan pengalaman anak itu juga menjadi dasar pertimbangan atau syarat ketika seseorang ingin mengembangkan bahan ajar. Kemudian kekontekstualan. Nah, gitu. Bagaimana bahan ajar yang dikembangkan memiliki hubungan kedekatan dengan peserta didik yang akan kita jadikan penerima bahan ajar. Sering di sini hubungan kontekstual bahan ajar dengan bahan ajar yang dikembangkan itu tidak nyambung. Nah, apalagi sekarang biasanya anak itu jauh lebih tinggi dibanding bahan ajar yang ada di sekolahnya. Apalagi sekarang dengan adanya gadget, dengan adanya internet, website, itu sudah jauh kekontekstualan anak dengan bahan ajar. Sehingga, nah jadi hasilnya menjadi tidak nyambung. Contoh kasus, anak lebih hafal aktor-aktor Korea dan artis dibanding tokoh-tokoh pahlawan yang ada di negara kita. Nah, ini artinya mengapa terjadi demikian? Karena bahan ajar yang dikembangkan saat ini itu tidak seimbang dengan kekontekstualan diri peserta didik. Itu terjadi di jenjang-jenjang mulai SD, SMP, bahkan di perguruan tinggi pun demikian. Dosen masih bicara tentang teori behavioristik, sementara anak sudah loncat ke teori penalaran otak atau teori konstruktivisme. Nah, ini mohon kekontekstualan bahan ajar itu harus betul-betul dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Bagaimana dengan peran kurikulum? Nah, kurikulum itu kan hanya sebuah kerangka umum. Nah, jadi kita harus lebih mempertimbangkan hasil kurikulum kita olah, kita sesuaikan dengan kekontekstualan peserta didik, kekontekstualan sosial budayanya, kekontekstualan waktu saat ini. Nah, mohon menjadi syarat kedua dalam aspek isi. Nah, ketiga dari aspek isi juga harus mempertimbangkan kemudahan memperoleh sumber dari bahan ajar itu. Nah, jangan sampai karena dosennya dosen jadul, anak-anak disuruh mencari sumber dari buku-buku terbitan tahun 65, tahun 45, atau dicari sumber-sumber bahan ajarnya yang memang tidak berada di lingkungan anak. Nah, ini juga masalah gitu. Dan sebetulnya sumber belajar itu tidak harus dari buku, tidak harus selalu dari Om Google, dari internet. Sebetulnya di lingkungan anak bisa kita gunakan sumber-sumber yang ada sebagai sumber bahan ajar. Jadi untuk kemudahan menemukan sumber belajar akan memudahkan dalam pengembangan bahan ajar. Nah, jadi kiat-kiat dalam pengembangan bahan ajar itu pertama, perhatikan syarat dari bahan ajar. Syarat pedagogis, syarat konstruk, dan syarat isi. Di mana ketiga syarat itu ada sub-sub syarat yang harus dipenuhi. Apa yang perlu kita lakukan setelah kita memperoleh syarat-syarat? Nah, secara umum kalau saya buat pemilahan untuk sumber belajar, pertama sumber belajar itu skemata. Skemata itu wilayah mental individu
untuk mengorganisasikan, menstrukturkan pengetahuan, pengalaman dari interaksi. Dan itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Dan saya yakin jika kita memberdayakan skemata individu dan itu dijadikan sumber belajar, dia akan melebihi buku-buku yang ada di sebuah toko buku atau buku yang ada di perpustakaan sekolah. Nah, saat ini skemata kadang-kadang diabaikan. Andaikan skemata individu yang ada di kelas kita jadikan sumber belajar, asumsikanlah kelas jumlahnya ada 30 peserta didik. Setiap peserta didik memiliki skemata, dan skemata itu kalau dituangkan menjadi sumber belajar bisa membuat sebuah toko buku dengan bermacam-macam sumber belajar. Artinya, jika skemata kita jadikan sumber utama dalam bahan ajar, wah betapa hebat, murah, meriah, dan itu sangat kontekstual nantinya. Sesuai dengan isinya, sesuai dengan konstruk dan pedagogisnya. Nah, kedua, selain skemata, yaitu modus otoritas. Nah, modus otoritas dibatasi sebagai pengetahuan, pengalaman di luar diri individu. Nah, berbeda dengan skemata. Jika skemata adalah pengetahuan, pengalaman pada diri individu, sedangkan modus otoritas pengetahuan, pengalaman di luar individu. Nah, misalkan menurut saya matematik adalah cara mengoperasi hitungkan lambang. Menurut Risnandar, operasi hitung pelambangan dapat digunakan melalui cara berpikir matematik. Nah, di sana ada dua sumber belajar berbeda yang sama-sama membahas hakikat matematika. Nah, jadi modus otoritas bisa seperti itu, langsung ke sumbernya, atau kita membaca buku-buku yang ditulis oleh pihak luar. Nah, itu modus otoritas. Nah, itu yang sering sekarang digunakan, sumber belajar berdasarkan modus otoritas. Adapun skemata individunya diabaikan. Nah, ini setelah membaca teks, muncullah 10 pertanyaan di bawah teks, dan itu dijadikan sumber belajar. Setelah itu apa yang dipelajari peserta didik? Nah, ini biasanya begitu jawabannya sudah tersampaikan 10 dan benar sesuai dengan teks, artinya dia belajar berdasarkan sumber modus otoritas, bukan berdasarkan individu. Nah, supaya terjadi pemaduan dua sumber belajar berbeda, maka setelah Anda menjawab 10 dengan benar, apa respon Anda? Apa tanggapan Anda? Apa saya bodoh karena saya menjawab berdasarkan buku? Harusnya gimana? Yang menurut saya pertanyaan jangan yang itu, Pak. Pertanyaannya terlalu ecek-ecek itu. Nah, jadi andaikan dua sumber dipadukan, itu akan lebih bagus. Apalagi jika kita menggunakan sumber ketiga, sumber riset. Nah, riset adalah pemaduan antara skemata, pengetahuan pengalaman individu, pengetahuan pengalaman orang lain, dan metodologis. Jadi riset itu sebuah sumber belajar, pemaduan dari pengetahuan pengalaman individu, pengetahuan pengalaman orang lain, itu biasa dituangkan dalam bab 2 tentang studi pustaka, dan kemudian metodologisnya, maka menjadilah sumber riset. Nah, sebetulnya nggak susah gitu, dan nggak sulit kalau kita memahami teori tentang sumber belajar. Jadi ada 3: skemata, modus otoritas, riset. Skemata kita sebut pengetahuan pengalaman individu, modus otoritas pengetahuan pengalaman orang lain di luar individu, riset adalah paduan pengetahuan individu, pengalaman individu, pengetahuan pengalaman orang lain, dan metodologis. Nah, itu sumber belajar. Oke, kita selanjutnya bagaimana sekarang bahan ajar. Nah, setelah kita membahas tentang sumber belajar,
Kita lanjutkan sekarang sifat dari bahan ajar. Nah, di sini saya pilih menjadi 3 bagian sumber belajar berdasarkan sifat. Sifat bisa kita sebut ciri, bisa kita sebut kondisi. Nah, gitu. Nah, ini mau dipertimbangkan. Saya pilih menjadi 3 bagian sifat, ciri atau kondisi bahan ajar itu. Pertama, bersifat non-fiksi. Kedua, bersifat fiksi. Dan yang ketiga, sastra. Nah, non-fiksi biasanya bahan ajar berdasarkan kenyataan, realita, dan dapat dibuktikan. Sedangkan fiksi, kita bisa menyebut bahwa fiksi itu hasil dari imajinasi. Ya. Fiksi bisa kita bagi 2, ada yang fantasi dan yang ada yang imajinasi. Itulah jenis sifat bahan ajar berdasarkan kategori fiksi. Kemudian sastra. Nah, sastra juga masuk bahan ajar, namun sastra itu bahan ajar dikemas menggunakan seni bahasa. Bagaimana menyampaikan sesuatu, bisa fiksi isinya, bisa non-fiksi. Tapi dia kemas dalam seni bahasa. Nah, jadi untuk sifat bahan ajar bisa bersifat non-fiksi, realita, fiksi kita bagi 2, ada fiktif dan ada fantasi. Nah, saya jelaskan kalau fantasi itu yang tidak ada di dunia nyata dihadirkan ke dunia nyata, sedangkan yang fiktif, yang nyata di dunia kita bohongkan. Nah, contoh ketika Anda nonton sinetron, nonton film, biasa ada tokoh dan peristiwa ini fiktif. Padahal kalau kita tonton filmnya itu seperti di dunia nyata, tapi dia anggap kebohongan. Tapi kalau fantasi, yaitu yang tidak pernah ada di dalam dunia kita, dihadirkan. Nah, contohnya film-film kartun. Nah, itu sebuah fantasi. Nah, untuk anak SD, anak kelas rendah, sebaiknya bahan ajar itu lebih bersifat fiksi dan sastra. Nah, itu akan lebih cocok. Namun untuk kelas tinggi, tentu lebih jelas kepada wilayah non-fiksinya. Selanjutnya kita bagaimana langkah-langkah mengembangkan bahan ajar. Sebetulnya sederhana, ini saya rumuskan dalam 4 langkah. Pertama, kita harus menganalisis kebutuhan bahan ajar sesuai dengan syarat pedagogis, syarat konstruk, dan syarat teknis. Nah, itu dulu langkah awal. Apakah sudah kita bisa menganalisis bahan ajar yang akan kita kembangkan itu sesuai dengan syarat pedagogisnya? Yang tadi ada 6. Syarat konstruk yang ada 3, syarat teknis ada 3. Nah, setelah itu terpenuhi, merumuskan kisi-kisi bahan ajar. Ya, buatkan dulu kisi-kisinya. Biasanya yang paling mudah itu bisa dengan membuat clustering, pengelompokan, atau juga bisa membuat model tabel. Buat dulu. Di dalam kolom-kolom itu kita isikan dulu. Misalkan pedagogisnya, kemudian klusternya, pedagogis, kemudian konstruk, kemudian teknis. Nanti kita urai di dalam itu. Ya, jadi kisi-kisi itu penting. Nah, selama ini abai, kita jarang menggunakan pengembangan bahasa ajar diawali dari kisi-kisi. Dan lebih repot lagi, kita hanya mengambil dari buku-buku yang ada, dan itulah menurut Anda bahan ajar, atau itu yang disebut bahan ajar. Nah, ini mohon ditelaah ulang, direview apakah itu sudah benar dengan syarat pedagogisnya, syarat konstruk, dan syarat teknis. Jika itu sudah terpenuhi, maka merancanglah konstruk bagaimana rumusan bahan ajar yang memenuhi syarat fakta, syarat konsep, syarat prosedur sesuai dengan konten dan jenjangan pengetahuan. Oke, jadi setelah kita buat kisi-kisinya, rancang konstruknya. Kira-kira bagaimana
bahan ajar yang memenuhi unsur faktanya, unsur konsepnya, prosedur, dan itu harus disesuaikan dengan konten tuntutan dari RPP dan jenjangan penalaran. Keempat, yaitu mengedit dan memvalidasi kelayakan bahan ajar. Telaah lagi, apakah konsep dari bahan ajar sudah ada, prosedurnya atau faktanya. Nah ini. Oleh karena itu, tadi di awal, kiat perumusan bahan ajar sebagai masalah. Mudah-mudahan dengan 4 langkah tawaran ini bisa menjadi solusi bagi pengembangan bahan ajar di masa datang. Dan saya percaya tidak ada masalah tidak dapat diselesaikan. Dan tidak ada keabadian di dunia kecuali perubahan. Oleh karena itu, supaya kita abadi dalam pengembangan bahan ajar, maka marilah kita berubah. Marilah kita berubah mulai dari konsep dan miliki kiat dan kembangkan. Nah, mudah-mudahan sajian kali ini bisa menjadi pengubah kondisi dan menjadi pempertahan keabadian kita dalam pengembangan bahan ajar. Nah, demikian, mudah-mudahan kami berharap semua sajian ini menjadi pemicu dan pemacu dalam penyelesaian masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.